Nama saya Rini Satya Ritonga, NPM 17110204. Di sini saya akan mempresentasikan soal tentang dari 6 elemen argumen kebijakan, terdapat poin pembenaran. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembenaran pada elemen argumen suatu kebijakan. Yang dimaksud dengan pembenaran pada elemen suatu kebijakan merupakan suatu asumsi di dalam argumen kebijakan yang memungkinkan analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan. Pembenaran dapat mengandung berbagai macam asumsi: otoritatif, intuitif, analisentris, kausal, pragmatis, dan kritik nilai. Kebijakan tidak berhenti pada penggunaan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi, meskipun produksi dan transformasi informasi merupakan suatu hal yang esensial dalam melakukan analisis kebijakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan dalam penilaian secara kritis, klaim pengetahuan yang didasarkan atas informasi tersebut. Klaim pengetahuan yang dikembangkan sebagai kesimpulan dari argumen-argumen kebijakan, mencerminkan berbagai alasan-alasan mengapa berbagai macam pelaku kebijakan tidak sepakat terhadap suatu alternatif kebijakan. Argumen-argumen kebijakan yang merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai isu-isu kebijakan publik. Sekian jawaban dari soal yang telah saya sampaikan, dan soal lain akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Umar Rumaya. Saya mau menjawab soal nomor 2, yaitu tentang tuliskan sejarah lahirnya kebijakan publik setelah perkembangan abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan ilmu yang mempelajari tentang kebijakan pada abad ini dapat digambarkan dengan adanya profesionalisasi ilmu politik. Selama administrasi negara, sosiologi, ekonomi, dan disiplin ilmu sosial lainnya yang terkait. Selama abad ke-20, para ilmuwan kebijakan bukan lagi kelompok yang heterogen seperti bankir, industrialisasi, jurnalis, dan sarjana-sarjana yang mengendalikan lembaga statistik kuno dan lembaga penelitian kebijakan lainnya. Fungsi utama dari ilmuwan sosial pada masa ini adalah mengkaji masalah-masalah kebijakan dan merumuskan solusi yang potensial adanya Perang Dunia Kedua dan masalah penyesuaian kembali pasca perang, memberi kesempatan para ilmuwan sosial untuk menerapkan nilai-nilai yang dianutnya untuk memecahkan masalah praktis. Menurut Laswell dalam pengantarnya, ilmu kebijakan tidak dibatasi oleh tujuan teoritis ilmu, tetapi juga memiliki orientasi praktis yang mendasar. Tujuan ilmu kebijakan tidak hanya memberi sumbangan pada pengambilan keputusan yang efisien, tapi juga untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan demokrasi. Sekian dari jawaban yang sudah saya dapat. Nama saya Oktavia Kanisa Saragi, NPM saya 17110459. Saya dari kelas D sore manajemen. Saya di sini akan menjawab tugas presentasi saya tentang lahirnya suatu kebijakan publik yang dibedakan dalam dua karakteristik. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik,
kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan, atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar tuh istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan asas rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintah organisasi. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Nah, karakteristik dari kebijakan publik. Kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena suatu maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. Kebijakan publik itu juga merupakan suatu yang sangat mudah diukur, karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan mencapai cita-cita sudah ditempuh, dan mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan, kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan, kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih.